aja gitu. Kadang otak orang suka nggak ini apa namanya, mikirnya tuh terlalu kotor, terlalu apa ya, nggak berpikiran positif gitu. Miris banget, pembuli anak Atta Aurel ternyata seorang guru. Pemirsa, tak butuh waktu lama bagi Atta dan Aurel untuk mengidentifikasi sosok netizen yang telah membuli putrinya Amina, yang mengatakan jika Amina sebagai anak berkebutuhan khusus oleh si pelaku yang diduga berstatus oknum guru dan istri seorang anggota polisi itu. Dan akhirnya setelah Atta dan Aurel mengerahkan kuasa hukum, mereka datang langsung untuk menemui keluarga pembuli yang berada di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Aurel pun siap menempuh ranah hukum demi menjaga sang putri dari pelaku perundungan. Baik Atta maupun Aurel pun memikirkan kemungkinan untuk memberi efek jera. Tentu dengan harapan kedepannya tak akan terulang lagi. Kalau sakit hati mah pasti, karena sekarang orang normal itu. Mana coba yang terima kalau misalnya anaknya alhamdulillah sama Allah dikasih yang luar biasa, anak yang baik, anak yang lucu, anak yang apa ya, kalau menurut dari kita masya Allah maksudnya pemberian terbaik lah dari terbaik, tapi dihina gitu ya. Maafin, kita udah maafin. Kemarin kita juga malam ngomong sama istriku sebelum tidur juga udah sayang, kita kan harus saling memaafkan ya. Tapi efek jera itu harus ada supaya tidak terulang lagi sama bayi-bayi yang lain juga. Ya, lantaran takut akan dibawa ke pihak berwajib dan merasa terpojok oleh banyaknya hujatan netizen, sang pelaku yang juga ibu dari 2 orang anak ini akhirnya meminta maaf pada Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah itu. Wanita yang berusia 35 tahun ini mengaku hanya iseng dan tidak menyangka akan menjadi masalah besar. Saya ingin meminta maaf dengan setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya. Saya menyesali atas perbuatan saya, Bang Atta dan Amina Hana Nur Hatta. Sehat-sehat Amina, panjang umur, semakin pintar jadi anak soleha. Saya berkomentar di dalam video Amina iseng-iseng dan beranggap tidak berdampak apa-apa. Baru hari ini sih kalau aku nerimanya udah ada video permintaan maafnya. Tapi gimana Sekarang ya? kita lagi cari gimana caranya supaya ada efek jerahnya. Ini jawabannya hanya katanya ikut-ikut yang lain. Padahal kalau kita cari yang lain tuh nggak ada yang ngomong gitu. Jadi makanya sebenarnya kemarin pas kita ada omongan itu juga sebenarnya agak blunder gitu. Jadi makanya lah kita tes tanya aja sama lawyer kita. Perbuatan ER yang menghujat Amina tentu menimbulkan tanda tanya besar. Bagaimana bisa wanita yang menyandang status mulia, yang semestinya ramah anak dan mengayomi, guru digugu dan ditiru, justru menjadi orang yang tak punya hati? Saya ternyata telah membuat kesalahan besar sampai Mbak Aurel sakit hati sebagai ibu. Saya pun juga sebagai ibu menyadari bagaimana sakit hati Mbak Aurel. Saya pun tidak menyangka kalau sampai suami saya anggota Polri terbawa-bawa kasus ini. Namun demikian pemikiran sang pelaku ternyata salah besar. Apa yang sudah ia tulis di kolom komentar dan mendirect message di akun pribadi Aurel benar-benar melukai hati Atta dan Aurel sebagai orang tua dari Amina. Kita ini mau maafin karena dia punya 2 anak, tapi kalau misalnya dia nggak ngerasa bersalah juga, terus masih sampai hari ini katanya masih nantangin, masih bilangin anak kebutuhan khusus lah, Down syndrome lah, jadi nggak akan ada orang yang rela anaknya dikatakan. Sidang cerai antara Virgon dan Inara Rusli kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Rabu kemarin. Dalam sidang yang hanya dihadiri oleh kuasa hukum, baik dari Virgon maupun Inara itu mengagendakan laporan mediasi yang gagal kepada majelis hakim. Tadi majelis hakim menyarankan apabila ada poin-poin yang perlu untuk didiskusikan atau dilakukan musyawarah di luar, dipersilahkan. Agenda kedua tadi pembacaan gugatan. Kita mendengarkan ada sekitar 11 permohonan.
Inara Rusli sebagai penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Mulkan Letlet, telah menyampaikan 11 poin gugatan kepada Virgon di depan majelis hakim. Gugatan tersebut mulai hak asuh anak, harta bersama, nafkah mut'ah, nafkah idah, dan nafkah untuk anak setelah perceraian, serta hak royalti. Ada yang tadi saya sampaikan sih, harta bersama terkait dengan hak asuh anak. Kita minta untuk hak asuh anak tuh sepenuhnya klien kita gitu, Ibu Inara. Terus terkait dengan harta bersama juga kita masukkan dalam tuntutan kami, nafkah idah, terus nafkah mut'ah gitu, itu sama nafkah untuk anak. Setelah perceraian. Baru didengar tadi, jadi apa yang disampaikan item-itemnya baru tadi, nanti kita pelajari dan nanti di sidang berikutnya akan kita Apa aja Bang? Ayu Ting Ting kembali panen hujatan netizen gara-gara aksinya mengangkat rok yang dikenakannya. Aksi Ayu itu terekam dalam sebuah video yang beredar di media sosial. Dalam video berdurasi 52 detik itu, Ayu nampak tengah bernyanyi dan berjoget di pesta ulang tahun sang adik Asyifa Nurani. Di pesta itu, Ayu dan keluarganya kompak memakai baju berwarna pink. Sementara Ayu sendiri mengenakan mini dress yang panjangnya di atas lutut. Entah karena terlalu menjiwai lagunya, Ayu jadi heboh ketika menyanyikan lagu berjudul Janda, sampai-sampai ia mengangkat rok mininya. Akibatnya hot pants hitam yang ia kenakan untuk menutupi pahanya pun terlihat. Kehebohan Ayu menghibur para tamu di pesta ulang tahun Syifa justru menuai hujatan. Netizen menganggap aksi Ayu itu tak pantas dan memalukan. Ayu juga dinilai merendahkan dirinya sendiri. Enggak emosi, cuma kesel aja gitu. Kadang otak orang suka enggak ini, apa namanya, mikirnya tuh terlalu kotor, terlalu apa ya, enggak berpikiran positif gitu. Tapi saya ngebalasnya juga enggak emosi, saya cuma bercandain juga aja gitu. Walaupun gedek, tapi saya kan selalu, maksudnya ngejawab komentar tuh nggak pernah yang emosi, tapi ujungnya pasti ada bercanda. Kita ngupil aja kayaknya rame gitu. Jadi apa yang kita lakuin kayak pasti rame, tapi alhamdulillah kita syukurin, berarti tandanya kita masih menjadi daya simpatik buat orang. Sebenarnya bukan kali ini aja pelantun lagu Alamat Palsu itu berjoget dengan mengenakan hot pants. Dalam video yang diunggah di akun media sosial TikTok miliknya, ibu satu anak itu juga asik berjoget memakai rok mini dan hot pants. Video itu pun banjir hujatan dari netizen. Mengetahui Paula Verhoeven sedang sakit lantaran mengalami keguguran calon anak ketiga, Nagita Slavina pun gercep ajak Ryanza alias Cipung ke rumah Baim Wong. Sesampai di sana, Cipung langsung ngajakin Keanu Kenzo main bareng. Tapi ya, namanya juga anak-anak ya pemirsa, kadang akur, kadang juga enggak. Kayak momen Kenzo nih yang mendadak cemburu banget sama Cipung, gegara Papa Baim ajakin Cipung main. Yuk sini, kita bangunin yuk. Ini siapa nih namanya nih? Siapa sus, coba sus tanyain namanya. Namanya siapa? Siapa ya? Ya. Mamanya siapa? Oh, Gigi. Papanya? Papanya? Rumahnya? Andara. Gemus. Gitu tuh. Mau? Pegang? Oh, nggak boleh. Tapi pinjam boleh. Pinjam boleh, boleh. Pinjam boleh. Pinjam boleh, pinjam. Oh, no, nanti ya. Oh iya, baru mau. Ya. Coba aku gendong dia gimana sih? Oh iya, ngomong ya. Buah. Nah. Sibuk. Iya enggak, sini, dia sini. Apalagi Kenzo dan Cipung juga sempat berebut bola.
Duh, makin jadi deh Kenzo nangisnya. Oh iya, sini Sus anterin ke Sus. Yuk, Sus anterin. Iya, nggak boleh. Nggak boleh. Oh, maaf lupa. Apa? Enggak jadi gendong. Oh ya Allah. Enggak jadi gendong. Satu-satu susternya sendiri-sendiri. Saya juga nggak boleh. Dan lagi-lagi pula namanya bocah pasti cepat lagi baikan. Kayak Cipung Kenzo yang langsung baik pas Papa Baim datang bawa coklat. Another